menginventarisasi terkait lahan yang akan dibangun gedung Koperasi Desa Merah Putih. Nah itu dia. Jadi kami semua diminta untuk menginventaris lahan yang bisa dibangun gedung, gitu kan. Yeah. Nah sejauh ini yang desa yang saya dampingi belum ada yang melaporkan bahwasanya di tempat kita ini Pak, Bang, bisa untuk dibangun Koperasi Desa Merah Putih. Nah sejauh ini belum ada desa yang saya dampingi untuk apa, bahkan ada yang mengajukan surat menyatakan tidak ada memiliki lahan, sudah apalah, sudah nyerah gitu kan. Padahal kan ini kan mau dibangun gedung koperasinya itu gitu kan. Nah terkait lahan itu yang bisa dibangun itu ialah tanah milik Pemko, Pemprov, kemudian tanah milik BUMD atau BUMN, kemudian milik pemerintah pusat ataupun ex HGU, itu yang bisa dibangun gedung Koperasi Desa Merah Putih. Kemarin itu sempat kita apa Pak ya, di SKUD itu, cuma belum karena kayak kurang lebar. Ya, jadi memang saat itu 1000 meter persegi gitu untuk dibangun gedung Merah Putih. Sketsanya pun sangat bagus sekali dan itu akan dibangun oleh PT Agrinas. Jadi kalau seandainya desa ini ada lahan asetnya, ya saya harap bisa kita bangun itu. Kalaupun tidak ada, ya terpaksa kita ajukan lah bahwasanya desa ini nggak ada lahan aset untuk dibangun Koperasi Desa Merah Putih. Cuma sangat sayang gitu kan, karena Koperasi Desa Merah Putih Foundation ini saya pikir sangat bagus lah gitu kan. Makanya kalau menurut saya sangat sayang kalau nggak ada gedung itu gitu dibangun. Tapi terlepas dari itu, memang semua ada regulasinya untuk dibangun gedung itu. Nah kemudian yang kedua itu terkait pembiayaan profil bisnis yang akan kita laksanakan. Nah untuk KDMP ini Koperasi Desa Merah Putih itu ada macam-macam usaha. Yang pertama itu ada namanya Bulog. Bulog itu dia ada paketannya, dia menjual beras premium, kemudian beras SPHP serta minyak kita. Itu yang paket kecil itu kalau dia premium itu 1000 kilo. Kemudian yang premium itu dia yang SPHP itu 1250 kilo. Kemudian minyak kita itu sekitar 250 liter, itu yang paket kecil. Nah kalau untuk pembiayaan di paket kecil itu untuk harganya sekitar 83.519.000. Itu semua ya, tadi itu masih belum. Kemudian apa lagi? Ada namanya ID Food. ID Food itu bahan pokok makanan selain beras. Nah, itu ID Food. Kemudian apa lagi? PLN. PLN itu umpamanya isi token gitu kan. Kita bisa kerjasama PLN. Kemudian apa lagi? Pos. Pos itu kita bisa jual materai. Nah, itu juga kerjasama. Kemudian apa lagi? Pupuk Pos Indonesia. Nah, itu juga biaya usahanya. Kemudian apa lagi? Pupuk, kemudian sembako, kemudian ID Food, kemudian Pos sama PLN. Yang lagi Pertamina LPG. Nah, itu juga biaya usahanya. Ada sebagian desa lain atau proses lain bertanya, Pak, bisa nggak kita ajukan usaha yang selain tadi yang 6 itu gitu kan? Nah saya jawab, sejauh ini belum ada regulasi yang membolehkan usaha itu dibuka selain yang 6 tadi. Nah kalau ada regulasi ke depan itu boleh kita buka, sah-sah saja. Karena memang yang saya juga menyerap aspirasi Kopdes lah, bahwasanya tiap desa itu beda-beda potensi desanya. Ada yang potensinya itu dia hidroponik gitu kan di desa lain lah gitu. Jadi mereka tuh ingin membuat hidroponik gitu lah, tapi hidroponik tidak ada di proposal bisnis, sehingga itu tidak bisa dijalankan. Yang hanya ada itu sembako, Pertamina, LPG. Nah untuk di Pantai Pilih setelah saya koordinasi, alhamdulillah ya ada jalan usahanya sembako. Saya lihat di kantor pun ada beras, minyak dan sebagainya. Walaupun sekiranya KDMP ini bekerja sama MPG, itu sangat bagus memang, sangat bagus. Nah itu yang kecil. Nah kemudian paket yang menengah itu ada 165 juta. Kemudian paket yang besar itu
ada di 240.616.000. Nah itu Bapak Ibu semuanya itu bahannya ya, sembakonya, barangnya gitu. Nah ada namanya pembiayaan capex. Capex itu terkait operasional, bahwa kita Koperasi Desa Merapen ini mau membeli umpamanya backup gitu kan, ada beda lagi. Mau renovasi gedung, bangunan, beda lagi. Itu beda pembiayaan. Nah untuk capex itu untuk operasional ada dia paket kecilnya itu sekitar 100 juta, 107 juta 900. Kemudian paket menengah itu 520 juta, dan paket yang besar itu 831 juta. Nah itu untuk paket operasional yang akan kita ajukan kalau sekali diperlukan gitu. Nah kemudian Bapak Ibu semua, nah terkait KDMP ini kita yang harus kita garis bawahi adalah bahwasanya memang KDMP ini memakai jaminan dana desa maksimal 30%. Kalau umpamanya sekiranya desa ini anggaran desa 1M umpamanya nih, maka yang bisa diajukan itu hanya 30%-nya, yaitu umpamanya 300 juta gitu kan. Itu yang bisa nanti dapat pencairan dari penghibara. Itu pun nanti setelah disurvei. Nah, setelah disurvei sama pihak bank, kalau memang layak diberi pinjaman, maka keluarlah pinjaman itu. Nah ada beberapa kasus di desa lain yang ketua kopdesnya, ketua kopdesnya cacat apa namanya itu, checkingnya. Jadi nggak bisa pinjaman. Apa solusinya? Diganti ketua kopdesnya. Nah itu dia, karena mereka pun melihat BI checkingnya si ketua itu gitu. Nah itu lah. Nah makanya Bapak Ibu semuanya, terus pada pengusaha koperasi, kita memakai anggaran 30 sebagai jaminan 30% dana desa. Nah, maka siogianya kepala desa sebagai pengawas. Kepala desa sebagai pengawas. Kalaulah sebagai pengawas, tentulah Kades ini berperan penting dalam KDMP ini gitu. Karena untung rugi ini harus diawas Kades gitu kan. Kalau enggak, lenyap lah uang desa itu 30% kan. Sayang juga 300 juta. Nah, ini gitu. Kalau sekiranya Kades bagus mengawasi untung benefit, sehingga Kopdes ini pun bisa membalikkan, menyicil uang bunga itu, bunga pinjaman maupun pokok pinjaman ke bank. Kalau itu lunas, maka baliklah uang desa itu yang ditahan itu kan gitu. Kalau sudah pilot, waduh, itu yang enggak tuh. Itu pun kali ditanyakan kenapa bisa pilot gitu. Makanya Bapak Ibu Ketua Koperasi ataupun Koperasi, memang siogianya Bapak Ibu diawasi oleh Kades, karena beliau lah mempunyai wewenang dalam mengawasi KDMP itu. Nah, apa sih benefit untuk desa? Ada. Ketika untunglah Koperasi Desa Merah Putih itu diaget tahu di SHW itu 20% minimal itu masuk kepada kas desa. Kalau sekiranya untunglah kita setahun ini 1M umpamanya ini kan, maka 2 juta untuk desa. Masuklah dia 20% itu untuk ke kas desa. Jadi Bapak Ibu semuanya, pengurus koperasi maupun Bapak Ibu semua masyarakat di sini, ya harapan saya kita semua sama-sama untuk membangun ataupun memajukanlah Koperasi Desa Merah Putih ini. Agar memang karena memang usaha itu kita mulai dari desa kita sendiri gitu kan. Banyak mohon maafnya yang lain-lain lah yang ke usaha ya. Kita hanya membeli. Kalau ada desa sendiri yang kita bahkan kenapa tidak gitu kan. Nah, makanya itu dia Bapak Ibu semuanya, saya harap bahwasanya ini nanti proposal bisnis akan dikerjakan oleh Bang Waris, salah satu pengurus koperasi bersama rekan-rekannya. Saya hanya mendampingi. Kalau sudah clear semua nanti diajukan kepada Pak Kades untuk dilihat proposal bisnisnya. Kemudian nanti ditarangani juga ada surat kuasa penahanan anggaran desa dan persetujuan bahwasanya dana desa itu akan dijaminkan di bank. Setelah itu baru kita ajukan ke bank Mandiri, baru Bank Mandiri survei. Kalau nanti sekiranya layak, maka turun pinjaman juga bisa kita bangun Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Mungkin itu aja. Selebihnya lebih kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.